Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Agustin Pratamasari. Saya selaku dosen pembimbing kedua dari Devin Elmertian. Nah, saat ini Devin Elmertian sedang melakukan sidang proposal skripsi dengan judul Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial Instagram dengan Pendekatan AIDA Model, Studi Kasus Instagram Kopi Kenangan.id. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas iklan melalui media sosial Instagram dengan pendekatan AIDA model dengan studi kasus pada penelitian yaitu media sosial Instagram Kopi Kenangan atau @kopikenangan.id. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabulasi sederhana, analisis deskriptif, dan skor rata-rata. Demikian abstrak yang sudah disusun oleh peneliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agustin Pratamasari, selaku dosen pembimbing kedua dari Said Maulana, yang saat ini sedang melakukan sidang skripsi dengan judul Efektivitas Promosi Instagram pada Konsumen UMKM Sektor Makanan di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas promosi Instagram pada UMKM sektor makanan di DKI Jakarta. Efektivitas promosi diukur dengan konsep ISAS, Attention, Interest, Search, Action, dan Share. Sampel dalam penelitian ini adalah 105 orang pemilik akun Instagram aktif dan memfollow minimal satu akun UMKM sektor makanan di DKI Jakarta yang berpromosi di media sosial. Metode analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas promosi Instagram pada UMKM sektor makanan di DKI Jakarta pada kategori tinggi. Hal ini menandakan bahwa promosi Instagram bermanfaat untuk menarik konsumen membeli produk UMKM sektor makanan di DKI Jakarta. Demikian abstrak yang sudah disusun oleh peneliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agustin Pratamasari, selaku dosen pembimbing kedua dari Bagus Setioaji yang saat ini sedang melakukan sidang proposal skripsi dengan judul Pengaruh E-Perceived Value and E-Service Quality terhadap Repeat Purchase Intention melalui E-Satisfaction sebagai variabel mediasi. Pengaruh perceived value dan E-Service Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agustin selaku pembimbing dari Bagus Setio Aji yang merupakan saat ini adalah mahasiswa yang sedang melakukan sidang proposal skripsi dengan judul Pengaruh E-Service Value and Service Quality terhadap Repeat Purchase Intention melalui E-Satisfaction sebagai variabel mediasi. Pengaruh E-Perceived Value dan E-Service Quality terhadap Repeat Purchase Intention melalui E-Satisfaction sebagai variabel mediasi. Studi pada pengguna aplikasi restoran di DKI Jakarta. Skripsi. Jakarta Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Tim pembimbing ada Muhammad Rizan, Profesor Dr. Muhammad Rizan dan juga Dewi Agustin Pratamasari. Tujuan dari susunnya penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh positif dan signifikan E-Perceived Value and E-Service Quality terhadap Repeat Purchase Intention melalui E-Satisfaction sebagai variabel mediasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode angket atau kuesioner yang didistribusikan secara online melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Objek adalah responden yang berdomisili di DKI Jakarta dan berusia 17 tahun ke atas, serta responden yang pernah bertransaksi melalui aplikasi restoran minimal 1 dalam kurun waktu paling lama 1 tahun terakhir.
Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 303 orang pengguna aplikasi restoran. Peneliti ini menggunakan software SPSS versi 25 dan Structural Equation Model dari software Lisrel 8.80 untuk melakukan proses analisis dan pengolahan data penelitian. Demikian abstrak yang sudah disusun oleh peneliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agustin, selaku dosen pembimbing kedua dari RA Aliyah Khairunisa, yang saat ini sedang melakukan sidang proposal skripsi dengan judul Pengaruh Tourist Experience terhadap Trust, Satisfaction, dan Perceived Value untuk melakukan Revisit Intention studi pada Museum Gedung Sate Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tourist experience, trust, satisfaction, perceived value, and revisit intention. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 210 responden wisatawan Museum Gedung Sate, berumur lebih dari 17 tahun dan pernah mengunjungi Museum Gedung Sate. Penelitian ini menggunakan software SPSS versi 25 dan AMOS versi 22 untuk menganalisis data. Demikian abstrak yang sudah disusun oleh peneliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agustin, selaku dosen pembimbing kedua dari Dewi Rengganis, yang saat ini sedang melakukan sidang proposal skripsi dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Berkunjung Kembali Wisata ke Lodge Maribaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosial media terhadap marketing terhadap destination image, pengaruh sosial media marketing terhadap customer satisfaction, pengaruh sosial media marketing terhadap customer experience, pengaruh sosial media marketing terhadap revisit intention, pengaruh destination image terhadap revisit intention, pengaruh customer satisfaction terhadap revisit intention, pengaruh customer experience terhadap revisit intention pada wisata The Lodge Maribaya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 245 responden yang pernah melakukan kunjungan ke The Lodge Maribaya berdomisili di Jabodetabek dan Bandung, berusia 17 tahun ke atas. Software yang digunakan oleh penelitian ini yaitu SPSS versi 25 dan SAM dari software AMOS untuk mengolah data dan menganalisis data penelitian. Demikian abstrak yang sudah disusun oleh peneliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifil Amertian dengan NIM 17025194046, Program Studi D4 Pemasaran Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial Instagram dengan Pendekatan AIDA Model, Studi Kasus Instagram @kopikenangan.id. Daftar isi dalam PPT ini yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Latar belakang penelitian, yang pertama berkembangnya media sosial. Berdasarkan data dari Hotsuite We Are Social Indonesian Digital Report tahun 2023, menyebutkan dari total 8,01 miliar penduduk dunia, sekitar 4,76 miliar penduduk menggunakan media sosial. Frekuensinya sekitar 59,4% dan jumlah pengguna aktif internet di dunia 5,16 miliar penduduk. Yang kedua, media sosial menjadi alat untuk branding dalam sebuah bisnis. Dengan pemasangan iklan tersebut, masyarakat diharapkan mendapat informasi tentang produk atau layanan yang diiklankan sehingga berguna dalam pengambilan keputusan produk. Ketiga, berkembangnya media sosial Instagram. Berdasarkan data Napoleon Cat, ada 106,72 juta pengguna Instagram di Indonesia hingga Februari 2023. Jumlah tersebut meningkat 12,9% dibandingkan pada bulan sebelumnya, yang sebesar 94,54 juta pengguna. Keempat, fitur Instagram untuk iklan. Fitur ads atau iklan tersebut, seseorang bisa mempromosikan bisnis atau brandnya dengan menyediakan modal uang
dan dapat menargetkan pangsa pasar yang sesuai. Sehingga dengan adanya iklan tersebut akan menghasilkan penjualan yang jauh lebih maksimal karena bisa melampaui target. Kelima, fitur Instagram for Business. Untuk mendukung kegiatan bisnis di aplikasi Instagram, fitur Instagram for Business dikhususkan kepada pengguna yang ingin melakukan promosi untuk produknya. Dari beberapa iklan yang dipasang di Instagram tersebut melalui fitur Instagram for Business, pemasar bisa melihat statistik akses pengguna lain yang melihat iklan tersebut. Terakhir, iklan dengan metode AIDA model. AIDA merupakan tahapan dari tujuan iklan. Tujuan iklan yang utama adalah keputusan pembelian atau action, tindakan. Model AIDA adalah proses dari pengambilan keputusan yang terdiri dari perhatian, attention, ketertarikan, interest, keinginan desire, dan yang terakhir adalah tindakan dari pengambilan keputusan tersebut, action. Selanjutnya masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada masalah penelitian. Postingan promosi yang dilakukan di Instagram @kopikenangan.id masih banyak pelanggan yang belum mengetahui atau tertarik dengan promosi yang ada. Disebabkan karena terdapat beberapa pelanggan yang mengeluh di kolom komentar Instagram tentang promosi yang diposting di feeds atau story Instagram. Beberapa contoh tersebut antara lain seperti promosi yang sudah tidak ada ketika datang langsung, pemberlakuan promosi yang dilakukan di outlet tertentu saja, dan perbedaan informasi promosi yang diberikan. Di bawah ini adalah contoh dari komentar pelanggan Kopi Kenangan di Instagram @kopikenangan.id. Selanjutnya penjelasan tentang Kopi Kenangan. Kopi Kenangan merupakan perusahaan minuman kopi yang turut merevitalisasi pasar kopi modern di Indonesia. Kopi Kenangan diyakini berhasil mempersempit kesenjangan harga antara kopi retail internasional yang mahal dengan kopi instan kemasan yang ditawarkan di kedai kopi. Pamor Kopi Kenangan semakin kuat seiring dengan perkembangan bisnis Kopi Kenangan. Pamor dari Kopi Kenangan ini juga berdampak pada penjualan produk yang meningkat tiap tahunnya mulai dari tahun 2020 terjual 30 juta cangkir, tahun 2021 terjual 40 juta cangkir, dan tahun 2022 terjual 60 juta cangkir. Ini merupakan contoh dari postingan promosi di Instagram kopikenangan.id dan saat ini Instagram kopikenangan.id memiliki jumlah followers yaitu 515.000. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas iklan kopi kenangan melalui media sosial Instagram dengan pendekatan AIDA model. Perumusan masalah, bagaimana tingkat efektivitas iklan kopi kenangan melalui platform Instagram sebagai media promosi penjualan dengan pendekatan AIDA, atau attention, interest, desire, dan action. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pebisnis. Menjadi gambaran untuk pebisnis, melakukan iklan melalui media sosial Instagram dengan pendekatan AIDA model. Kedua, memberikan masukan serta saran untuk melakukan iklan yang efektif yang dapat direalisasikan dalam sebuah bisnis. Selanjutnya, bagi peneliti, yaitu menjadi gambaran dan acuan bagi peneliti lain yang akan meneliti topik yang sama, yaitu dalam bidang pemasaran secara digital mengenai efektivitas iklan media sosial Instagram dengan pendekatan model AIDA, atau attention, interest, desire, dan action. Kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media informasi, masukan, dan menambah pengetahuan. Selanjutnya masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian promosi. Yang pertama, menurut Vidya tahun 2017, promosi memiliki tugas penting, yaitu dapat menghubungkan jarak antara produsen kepada konsumen. Kedua, menurut Swasta dan Irawan dalam Yulintianingsi dan Raharjo tahun 2016, promosi adalah aliran informasi satu arah atau kepercayaan yang dihasilkan memimpin seseorang atau organisasi untuk tindakan kreatif pertukaran dalam pemasaran. Ketiga, menurut Hasan tahun 2014, promosi adalah fungsi pemasaran yang difokuskan pada penyampaian program pemasaran secara persuasif kepada target konsumen untuk mendorong terciptanya transaksi atau pertukaran antara perusahaan dan konsumen. Selanjutnya ada beberapa pengertian dari iklan. Yang pertama, menurut Jais tahun 2014, iklan didefinisikan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media, ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Kedua, menurut Fitriah tahun 2018,
Iklan didefinisikan penggunaan media oleh penjual untuk menyampaikan informasi persuasif tentang produk, layanan atau organisasi dan merupakan media promosi yang kuat. Ketiga, menurut Pradina dan Dewi tahun 2016, iklan merupakan salah satu media komunikasi pemasaran yang berperan penting dalam aktivitas ekonomi dalam upaya mengenalkan produk kepada konsumen. Selanjutnya yaitu media periklanan online melalui Instagram. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, media sosial adalah sebuah media online berbasis internet yang dapat digunakan oleh masyarakat atau penggunanya untuk menampilkan berbagai hal seperti gambar, teks, suara, atau audio dan video dengan orang lain. Menurut Firdausi dan Putri tahun 2021, Instagram adalah jejaring sosial yang dapat digunakan sebagai lingkungan berbagi informasi, berinteraksi, atau berkomunikasi dengan orang lain, dan bisa mengenal lebih lanjut dengan pengguna lain dari melihat video dan foto yang sudah diupload ke dalam akun Instagram orang tersebut. Media sosial Instagram ini diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Instagram. Beberapa kelebihan dari Instagram, yaitu yang pertama, media sosial yang didistribusikan secara gratis. Kedua, dapat membagikan foto atau video dengan fitur edit yang sudah tersedia. Ketiga, mampu menjadikan seseorang menjadi kreatif. Keempat, sebagai alat untuk mempromosikan produk. Selanjutnya, menurut Nainggolan, terdapat dua kelemahan yang dimiliki oleh Instagram, yaitu yang pertama, menyampah atau spamming. Yang kedua, terbuka untuk semua jenis konten. Selanjutnya, ada beberapa pengertian mengenai efektivitas iklan. Yang pertama, menurut Kurniawan dalam Pradina dan Dewi 2016, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kedua, menurut Maulidia tahun 2017, sebuah iklan yang baik seharusnya mencakup beberapa poin-poin berikut. Yang pertama bermakna atau meaningful, yaitu calon pembeli harus menemukan pesan yang tepat bermakna bagi mereka. Kedua, berbeda atau distintif, yaitu menangkap perhatian konsumen dan iklan dapat dipercaya atau believable. Ketiga, menurut Pradina dan Dewi tahun 2016, sebuah iklan yang efisien akan berhubungan dengan penghematan biaya yang dikeluarkan dalam pasang iklan. Oleh karena itu, kegiatan periklanan perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah tepat sasarannya atau apakah belum tepat. Selanjutnya yaitu pengertian dari AIDA model. Menurut Flayet tahun 2014 dalam Sinaga dan Sulistiono tahun 2017, model AIDA terdiri atas 4 tahapan. Antara lain yang pertama, A. Attention. Pada tahap ini, konsumen timbul kesadaran akan keberadaan suatu produk sebelum memutuskan untuk membeli. B. I. Interest. Merupakan tahap di mana setelah konsumen mempunyai ketertarikan terhadap suatu produk karena unik. Ketiga, D. Desire merupakan tahapan di mana memberikan penawaran kepada konsumen sehingga timbul keinginan untuk membeli produk setelah mendapatkan informasi tentang yang berhubungan dengan pesan iklan. Keempat, A. Action merupakan tahapan di mana konsumen melakukan tindakan berupa pembelian produk atau pemilihan merek untuk memuaskan keinginannya. Selanjutnya, ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, dari Kikir Sekita Putri tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dengan judul Analisis Efektivitas Iklan Online dengan menggunakan model AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Kedua, dari Sila Novila Pertiwi, Pandi Pardian, Lucina Trimo, Adriana Hermita Sadeli, tahun 2020, Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, dengan judul Efektivitas Iklan pada Media Sosial Instagram, Kojama Shop dengan pendekatan AIDA Model. Ketiga, Nurul Vidya tahun 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dengan judul Efektivitas Iklan Produk Kosmetik Wardah melalui Media Sosial Instagram. Selanjutnya, masuk ke bab 3 metode penelitian. Untuk waktu penelitian ini dilaksanakan sejak April 2023 hingga selesai dengan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dari data primer melalui kuesioner yang disebar, kedua data sekunder, selanjutnya populasi dan sampel. Untuk populasi penelitian ini yaitu penikmat kopi, khususnya kopi kenangan di Jabodetabek.
Untuk sampel menggunakan rumus Hare et al. Tahun 2017, yaitu indikator dikali 5. Karena ada 21 indikator dikali 5, sehingga akan mendapatkan 105 responden. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama menggunakan uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan bantuan program software SPSS. Uji validitas dapat dilihat dari nilai dari Person Correlation Coefficient. Instrumen penilaian dikatakan valid jika koefisien korelasi R hitung lebih besar dibanding R table. Yang kedua, menggunakan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dengan menggunakan metode Cronbach's alpha diukur berdasarkan skala alpha antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 mengindikasikan semakin tinggi reliabilitasnya. Jika memiliki Cronbach's alpha lebih dari 0,6, maka instrumen memiliki nilai reliabilitas yang baik. Yang ketiga, menggunakan analisis tabulasi sederhana. Analisis ini bertujuan untuk melihat persentase responden dalam memilih kategori tertentu. Dalam analisis tabulasi sederhana, data yang diperoleh diolah ke bentuk persentase. Dalam analisis deskriptif, data yang diperoleh kemudian diolah dengan rumus P sama dengan FI dibagi sigma FI dikali 100%. Selanjutnya, menggunakan analisis deskriptif. Analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul melalui kuesioner tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pada penelitian ini, analisis statistik deskriptif akan menganalisis gambaran terhadap efektivitas iklan kopi kenangan di media sosial Instagram. Selanjutnya, menggunakan skor rata-rata. Skor jawaban yang diberikan kepada responden akan diberi bobot. Cara menghitung skor adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil kali, nilai masing-masing bobotnya dibagi dengan total frekuensi. Rumus perhitungannya adalah X sama dengan sigma FIWI dibagi sigma FI. Selanjutnya, menggunakan efektivitas. Menurut Paulus, metode analisis AIDA menggunakan rumus sebagai berikut. X sama dengan total nilai dibagi nilai penuh harapan dikali 100% sama dengan Xn. Dengan keterangan, X1 nilai terhadap attention, X2 nilai terhadap interest, X3 nilai terhadap desire, X4 nilai terhadap action, dan Xn nilai pada masing-masing tahapan AIDA. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, ada dimensi attention. Definisi menurut Philip Kotler dan Keller tahun 2018, attention yaitu di mana sebuah pesan harus mempunyai daya tarik agar mencuri perhatian khalayak masyarakat. Kedua, dimensi interest. Definisi menurut Philip Kotler dan Keller tahun 2018, interest yaitu munculnya daya tarik konsumen untuk membaca sebuah pesan atau informasi. Ketiga, dimensi desire. Definisi menurut Philip Kotler dan Keller tahun 2018, desire yaitu strategi iklan meningkatkan motivasi konsumen untuk membeli produk. Yang terakhir, dimensi action, definisi menurut Philip Kotler dan Keller tahun 2018, action yaitu upaya yang dilakukan pemasar untuk membujuk dan mengarahkan pelanggan untuk segera membeli produk. Sekian presentasi proposal penelitian pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.